Oh gitu. Baik, mungkin Pak Ismi bisa menambahkan. Iya, jadi tadi Pak Adi sudah sampaikan juga bahwa beda antara bunga dan bagi hasil itu kayak ya beda banget. Iya. Pak Kiai Ma'ruf Amin menyebutkan antara langit ketujuh sama sumur bor. Masya Allah. Jadi ya memang beda. Iya. Tadi Pak Adi sudah sampaikan kalau namanya bunga udah sesuatu yang pasti. Kalau bagi hasil ya tergantung dari hasil usaha. Nah, beda sekarang, memang beda sekali. Alhamdulillah sekarang antara bunga dan bagi hasil, kalau nasabah-nasabah penabung di bank syariah, penyimpan dana di bank syariah, akan memperoleh return yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Bagaimana maksudnya itu Pak? Kalau tabungan di bank konvensional sekarang rata-rata kira-kira 2%, 3% per tahun. Itu bunga yang fix untuk tabungan ya, tergantung saldo mereka. Ya. Kalau di bank syariah dengan bagi hasil dengan mudharabah, sekarang rata-rata bank syariah itu memberikan bagi hasil tabungan itu di atas 4% setahun. Ini sesuatu yang lebih tinggi, yang juga memberikan manfaat yang lebih kepada nasabah. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah hanya kerudungnya saja, nah ini cobalah masuk ke perbankan syariah, jadi nasabah, gitu ya, dicoba produknya, karena segala sesuai diatur sesuai syariah. Produk sebelum diluncurkan diaudit dulu, ada dewan pengawas syariah. Betul. Rekening antara konvensional sama syariah terpisah, dan sebagai salah satu bukti bahwa nggak ada sesuatu yang diatur, bagi hasil yang sekarang ini lebih tinggi daripada bunga bank konvensional. Iya, jadi sungguhnya memang ada jaminan ya. Jaminan tidak ada. Oh, tidak ada. Tetapi kita dalam bermuamalah mempunyai itikat yang sama bagaimana memberikan manfaat bersama. Ya seperti tadi katakan, kalau rugi gimana ya? Namanya orang berbisnis kan intensinya nggak rugi, mempunyai keinginan lebih. Tetapi kalau karena ada faktor tertentu di luar kemampuan kita menjadi rugi, yaitu konsekuensi bisnis. Ya, bahwa saya di bank syariah itu memegang amanah dari para penabung, itu yang harus saya pegang. Baik, ya. Ya, oleh karena itu Pak Andi masuk dulu, ikut nabung dulu di bank syariah, baru kemudian nanti bisa membedakan konvensional dan bank syariah. Dan juga pemirsa di mana saja, gitu ya. Artinya selain ingin memperoleh keuntungan juga agar selamat. Nah, karena tidak sedikit dari umat Islam, nanti Pak Abdurrahman Lubis mungkin bisa menjawab, yang masih berpegang kepada paham menabung di bank konvensional itu riba dan haram. Nah, bagaimana nih Pak Abdurrahman? Saya kira begini, tadi ada kata-kata berkah. Berkah, betul. Berkah ini adalah firman Allah. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sudah jelas. Jadi di situ tergantung orientasi kita. Ya, jadi jangan sampai katanya tadi kerudung. Berarti kalau hanya kerudung berarti orientasinya itu ya kerudung itu. Kulitnya doang. Kulitnya doang. Jadi kalau orientasi kita ini ketakwaan, kalau saya melihat ya ini sudah baik. Cuman perlu ditambah sedikit lagi kualitasnya. Misalnya orang-orang di bank syariah itu sendiri harus orang-orang takwa. Ya, kalau sholat, kalau azan dikumandangkan, dia hentikan dulu aktivitasnya. Dia menyembah Allah dulu. Faiza qudiyatis sholat, fantasyiru fil ard. Baru dia syariah, baru berkah. Tapi kalau misalnya dia sibuk ngurusin kredit, hitung-hitung duit aja, tahu-tahu azan dikumandangkan, dia mau cari keberkahan, gimana dapat keberkahan? Karena takwanya tidak ada. Jadi kalau saya melihat masalah orientasi saja. Inilah perlu ditekankan sehingga sering diadakan penataran-penataran, pencerahan-pencerahan, diundang orang-orang yang ahli dibilang supaya ada ketakwaan itu masuk karena orientasi kita ke sana. Baik. Sama berarti ya. Keberkahan Pak. Pak Adi mungkin bisa menambahkan tadi dari Pak Abdul Qadir itu tentang perlu adanya perbaikan atau koreksi terhadap pola ekonomi syariah. Bagaimana nih Pak? Kalau itu benar, nggak ada yang sempurna di dunia. Begitu juga perbankan syariah. Nah, apalagi baru 15 tahun Pak. Perbankan konvensionalnya udah ratusan tahun masih juga ada kekurangannya. Betul. Jadi kita beranjak dari awal yang baik untuk syariah, bahwa dalam perjalanannya masih ada
kekurangan sana sini, itu tugas kita sama-sama untuk menyempurnakannya Pak, insya Allah. Nah kalau di BNI Syariah bagaimana tuh upaya perbaikan dan mungkin kepada pelayanan dan keunggulan ya? Ya memang itu yang lain. Bagaimana banyak sekali yang harus kita perbaiki. Mulai dari penyediaan SDM yang berkualitas. Kualitas ini ada dua macam kualitasnya ya. Kualitas dari sisi karakternya, kualitas dari kompetensinya. Ya tadi ya salah satu karakter itu mungkin yang tadi yang takwa itu ya. Takwa itu ini. bagus Ya, tapi itu saja kan nggak cukup. Betul. Harus kita lengkapi dengan kompetensi profesionalnya gitu. Kemudian dari sisi produk-produk juga kita kembangkan dengan baik. Dari sisi infrastruktur, teknologi kita kembangkan dengan baik. Sehingga bisa memberikan itu tadi layanan yang baik kepada masyarakat. Ya. Pak Ismi kan sekarang ini banyak bermunculan bank-bank syariah. Artinya bank swasta pun juga ada bank syariah, ya bank pemerintah, bank syariah. Baik, mungkin nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bu? Saya Bu Ralang Pak dari Jakarta. Silakan Bu. Ya. Pak, saya saya melihat memang syariah mandiri, syariah ini memang berkembang pesat terutama di bank, Pak ya. Perbankan kita ini syariahnya itu pesat. Cuma maksud saya gini Pak, kita tahu bahwa misalnya bank BNI membuka syariah, itu kan berasal dari bank konvensional Pak. Jadi berdasarkan bunga terlebih dahulu. Nah, apakah itu menurut hukum Islam udah benar gitu Pak? Karena yang saya tahu bank yang paling benar bank syariah itu adalah bank muamalat, karena dia dari awal tuh udah memang tidak bank konvensional, tidak berdasarkan bunga. Sedangkan bank-bank yang sekarang ini pada mulanya adalah bank konvensional. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bu? Dari Ibu Didi. Ibu dari Dindi. Purwakarta. Iya, monggo Bu. Ini sedikit ada saran. Selama bank muamalat atau ya syariah lah katakan itu mempersulit cara-cara peminjaman kepada nasabah, itu sulit untuk maju. Karena saya sudah berapa kali mencoba, padahal saya ini sebagai nasabah sudah lama di bank muamalat. Itu berapa tahun saya malah punya saham di situ. Tapi pas mau pinjam itu dipersulit sampai sekarang. Jadi kembali lagi ke konvensional lagi. Jadi disitulah saya kira selalu dipersulit. Alasannya banyak gitu kalau orang mau pinjam gitu. Ya, terakhir silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Pak Umar di Tangerang. Pak Muarif. Pak Umar di Tangerang. Silakan. Saya mau tanya sama Pak Kiai. Halo. Ya, silakan Pak. Ini Pak Kiai, kalau menabung di bank syariah, tentu kan pendapatan secara syariah. Bagaimana kalau pejabat yang hasilnya itu hasil korupsi, itu apakah secara syariah nggak hasil tabungan Pak Kiai? Itu aja saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ada tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita setelah selingan-selingan berikut ini. Sebelum bekerja di Malaysia, Anda harus mempersiapkan diri. Siap dokumen, siap mental, siap keahlian. Hindari menjadi pekerja ilegal, karena ilegal menderita di Malaysia. BNI Syariah, Bank Syariah Kebanggaan Nasional. Unggul dalam layanan dan kinerja secara istiqomah, menguntungkan dan menenteramkan. Keuntungan yang lahir dari kemurnian dan kemudahan di ribuan ATM. BNI Syariah, insya Allah membawa berkah.
pecinta Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pencinta Quran di mana saja Anda berada, Kami akan mengajak Anda untuk menjadi peserta dalam acara Tele Tilawah di hari Jumat ya. Pemirsa, Anda masih siap bersama kami. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada saat ini kami sedang membahas tentang ekonomi syariah membawa berkah, dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Andi untuk menjawab terlebih dahulu. Nampaknya itu masukan-masukan dan kritikan yang berharga. Ya, alhamdulillahnya sekarang ini udah ada 24 bank yang menawarkan pelayanan syariah. 24 bank. Jadi pilihlah salah satu atau entah berapa dari 24 bank itu. Mungkin untuk satu bank yang ini kurang cocok. Betul. Silakan pilih bank yang lain. Kalau dulu mungkin baru ada satu bank, jadi mau nggak mau, senang mesti diambil. Kalau sekarang banyak pilihan, cari aja mana yang cocok dari 24 bank ini. Dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi bank. Sehingga betul-betul nanti masyarakat mempunyai banyak pilihan. Mana yang cocoknya lah. Yang penting halal dan barokah. Betul Pak ya? Baik. Iya, dari 24 ya. 24 bank syariah ya. Salah satu sekarang ini yang kita hadirkan kebetulan dari BNI Syariah. Bagaimana bisa menjawab atau memberikan penjelasan bahwa bank syariah itu tidak mempersulit nasabah, calon nasabah? Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi dulu salah satu tadi bahwa antara BNI konvensional dan BNI Syariah dan BNI Syariah. Oh iya betul. Ya, tadi sesuatu yang perlu kita klarifikasi. Jadi memang dalam perkembangan perbankan syariah, Bank Indonesia memberikan dua solusi untuk membuat suatu bank bisa beroperasi secara syariah. Satu dengan membuat bank yang memang entitinya full syariah. Yang kedua, bank konvensional ya boleh membuka juga unit syariah. Ya, tentu saja dengan aturan-aturan yang memang dibuat sedemikian rupa menjamin tidak adanya suatu percampuran. Jadi tidak masalah bank konvensional itu punya unit syariah karena di sana ya modalnya dipisahkan, ya kan? Tidak ada percampuran. Tidak dicampur ya. Jadi jangan khawatir, yang kita pakai dari BNI hanya infrastrukturnya saja. Ya, tetapi yang lain-lain sudah disyariahkan semuanya. Ada dewan pengawas syariah. Ada dewan pengawas syariah, ya kan. Jadi ini sesuatu yang jangan diragukan lagi, gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Adi juga sudah sampaikan sekarang ada 24 bank. Ya tentu saja kita sebagai BNI Syariah sebagai salah satu pelaku bisnis juga ikut berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan servisnya, gitu ya. Katakanlah kalau tadi Ibu di Purwakarta agak kesulitan dengan salah satu bank syariah karena dipersulit lama, silakan datang saja ke BNI Syariah. Kita punya produk yang bermacam-macam, mulai dari untuk kebutuhan rumah, kemudian juga untuk kebutuhan usaha. Ya kita selalu terus berupaya. Ya khusus untuk pengusaha-pengusaha kecil UKM sekarang, kita juga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan keluarkan produk yang disebut Tunas Usaha Syariah. Tunas Usaha Syariah. Tunas Usaha Syariah ini satu produk baru yang kita desain untuk calon-calon nasabah yang memang sudah visible, tapi mungkin belum bankable. Belum bankable-nya karena kadang-kadang usaha kecil belum mempunyai jaminan. Nah ini kita akan kerjasama dengan Perum Sarana Penjaminan Usaha. Ya, Perum Sarana Penjaminan Usaha ini dia juga sudah punya unit syariah untuk menjamin itu. Nah ini yang upaya-upaya yang kita lakukan, perbaikan dari sisi servis juga. Ya sekarang berbank dengan bank syariah udah demikian mudah kok. Demikian mudah, demikian nyaman. Apa contoh-contoh kemudahannya Pak? Kemudahan gampang sekarang. SMS atau apa gitu? Bank syariah itu tidak online. Sekarang sudah online di mana-mana. ATM sudah tersebar di mana-mana, gampang. Bukan hanya ATM saja. Sekarang berbank sudah cukup dengan handphone. Tidak usah datang, tidak usah parkir. Mau bayar telepon, bayar zakat pun Pak. Udah nggak usah datang ke kantor, dari sini saja dengan internet.
Sudah demikian mudah. Sehingga ya urusan perbankan syariah serahkan ke kita. Waktu yang lain yang biasa dipakai untuk datang ke bank itu ya mungkin kalau untuk ibu-ibu bisa lebih memperhatikan putra-putrinya di rumah. Sehingga ya bisa menghemat ya. Bisa menghemat waktu. Betul. Pak Kiai Haji Abdurrahman Lubis, pertanyaan yang untuk Bapak, hasil korupsi disimpan di bank syariah bagaimana? Nah inilah kalau di dalam kaidah usul fikih itu ada begini. Amrun bi syai', amrun bi wasailih. Perintah terhadap satu perkara. Perintah juga jalan menuju perkara itu. Jadi kalau satu perkara itu yang bersih, jalan untuk menuju yang bersih itu pun harus bersih. Jadi tidak boleh kotor. Inilah ruh Islam. Nah sebenarnya ini menarik sekali apabila orang-orang di syariah ini betul-betul kembali kepada back to basic lah begitu. Sehingga misalnya dari kucurannya juga bersih, tatarannya juga bersih, kerannya juga bersih. Saya ibaratkan seperti air saja. Ya karena kalau kita campur yang hak dengan yang batil, misalnya kerannya kotor, airnya bersih, tetap aja dia bernajis. Jadi saya nggak bisa menceritakan secara gamblang karena secara teknis saya tidak begitu tahu apanya ini. Tetapi kira-kira dari segi ketakwaan supaya mendapat keberkahan itu kita jangan campur yang hak dengan yang batil, itu saja. Saya kira masyarakat pun paham. Walaupun mereka orang awam tidak mengaji apa, tapi hati itu kan ada. Hati kita ini bersih diberikan Allah apabila kita orientasi kepada takwa, Allah akan beri kita petunjuk yang benar kepada kita. Saya kira insya Allah begitu saja. Baik, silahkan kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa di mana? John Rizal dari Sumatera Barat, Pak. Sumbar. Ya. Sumino. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Ya. Kapan ada bank syariah Islam itu, Pak? Karena yang selama ini yang kami tahu bank syariah Mandiri, bank syariah Muamalat. Kemudian yang kami tanyakan juga, kapan bank syariah ini bisa melayani orang miskin? Karena orang miskin cuma punya nyawa, Pak. Cuma itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, di belakang Sumatera Barat, silakan. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Hamzah di Jakarta. Silakan, Pak. Ini kebetulan sejak bank syariah itu, terutamanya Bank Muamalat Indonesia ada di Indonesia, saya beralih ke bank syariah gitu ya. Agak dikeraskan, Pak, suaranya. Selama ini sudah beralih saya ke bank syariah gitu. Iya. Nah, tapi permasalahannya di sini maaf ya, dari kalau ini ada istilah persamaan gitu di konvensional sama di syariah juga gitu. Nah persamaannya itu contohnya setiap bulannya itu ada potongan administrasi gitu sebesar 5.000. Yeah. Nah itu paling wasalnya sekali itu pada saat saldo sudah di bawah 100.000 itu double gitu potongannya. Potongan wajibnya itu 5.000 per bulan, terus plus 2.500. Jadi bukannya membantu nasabah untuk mengelola saldonya, tapi malah menghabiskan gitu kalau begitu. Baik, itu kira-kira syariah nggak gitu kayak gitu? Iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Sidik Jogja, Pak. Silakan, Jogja. Ya, salam untuk Pak Adi dulu ini, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Pertama, saya sangat senang dengan perkembangan ekonomi syariah. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, pada saat halo. Ya, silakan Pak, lanjut. Pada saat peminjam itu melakukan transaksi peminjaman, ya, itu yang terjadi adalah selalu, mungkin maaf ya, mayoritas masih dengan flat gitu, Pak. Ya. Ya, pertanyaannya itu. Yang kedua, aplikasi di jaminan itu masih terjadi, bahkan ada teman-teman BMT yang sekarang, yang dulu tidak pakai jaminan sekarang sudah memakai jaminan begitu, Pak. Yeah. Ya, mungkin untuk yang penjaminan tadi, Pak, penjaminan untuk nasabah supaya tidak ada jaminan tadi, mungkin bisa dibantu kontak person untuk aplikasi ke teman-teman yang UKM begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali.
Ya, Pak Ismi, mungkin banyak yang terkait dengan bidang Bapak nih, Pak. Baik, jadi ya alhamdulillah ini para pendengar kalau lihat ini rasanya sudah aware sekali terhadap perbankan syariah nih. Sehingga banyak sekali masukan-masukan yang sangat bermanfaat. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman ya. Betul, tentu saja kita masukan-masukan ini akan kita telaah semuanya dan mudah-mudahan ya sesuai dengan falsafah Islam bahwa hari ini harus lebih bagus dari kemarin ya Pak ya, besok harus lebih bagus dari hari ini. Ini upaya kita untuk terus maju ke depan. Nah, kemudian apa ya, bank syariah sekarang sudah melayani orang miskin sudah. Karena dalam bisnis syariah ini kan ada dua. Satu memang bisnis mencari keuntungan, yang kedua memang ada orientasi sosialnya. Memang dua hal ini nggak bisa dicampurkan, Pak. Ya, nggak bisa dicampurkan. Ya, porsi yang untuk dana sosial tadi, ya memang sekarang belum terlalu banyak karena banknya masih kecil, tetapi sudah ada. Ya, pembiayaan koordinasinya sudah ada. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih besar lagi. Tadi Pak yang terakhir yang dari Jogja tentang penjaminan kontak person, mungkin bisa hubungan dengan Bapak, bagaimana menghubunginya itu Pak? Ya, jadi ini memang dalam rangka Indonesia Syariah Expo tadi. Iya, oh iya betul. Nanti siang kami baru mau tanda tangan dengan, mohon maaf, sarana penjaminan usaha. Baru nanti siang kita ada tanda tangannya. Jadi mudah-mudahan produk ini bisa kita luncurkan. Kita mulai jual bisa dalam waktu 1 bulan insya Allah. Nah, kalau tadi Pak Sidik butuh kontak personnya, silakan hubungi Bank BNI Syariah di Jogja dengan kepala cabangnya Ibu Nelly. Ibu Nelly ya? Iya. Di Jogja itu alamatnya sebentar. Kuningan, Pekalongan, Tegal, di 0274 ya, Jogja 0274 376 287. Nanti dengan kepala cabangnya Ibu Nelly akan dibantu nanti. Ya, atau bagi pemirsa yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi syariah atau bank syariah, silakan Anda mengunjungi Bank Syariah Expo di Balai Sidang dari kemarin pembukaan sampai hari Minggu nanti. Sampai hari Minggu nanti ya. Jadi bisa memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Pak Adi bisa menambahkan Pak dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa tadi? Ya, yang mengenai biaya administrasi tadi Pak. Iya betul. Nggak semua bank syariah mengenakan biaya administrasi seperti itu. Begitu ya. Jadi lagi-lagi silahkanlah pilih mana bank yang dirasa cocok. Ada yang memang mengenakan 5.000, tapi ada juga yang free. Oh gitu. Yang berikutnya juga untuk orang miskin. Kalau untuk orang miskin yang tepat itu nggak dikasih kredit Pak, nggak dikasih pembiayaan, walaupun dari perbankan syariah. Dia mustahik, betul Pak ya? Yang tepatnya dia dibantu sebagai mustahik itu, apakah dengan qard pinjaman yang tanpa ada returnnya sama sekali, atau bahkan dia mendapat bagian-bagian dari zakat. Karena kalau orang miskin disuruh bayar ibaratnya imbalan lagi walaupun perbankan syariah ya, kasihan juga dia nanti. Pak Kiai Abdul Rahman Lubis bisa menambahkan Pak, silakan. Ya, jadi yang penting begini, dari pihak bank sendiri harus ada mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin ini, karena definisi miskin ini sebenarnya perlu dicerahkan lagi. Jadi seakan-akan kita kalau dikatakan miskin itu miskin harta saja. Padahal maksud hadis itu kadal faqru ayyakunal kufra. Nyarislah orang fakir itu menjadi kafir, di jurang kekafiran. Sebenarnya itu keimanan rohani. Nah, seseorang yang walaupun dia miskin harta tapi dia kaya iman, insya Allah dia tidak akan jadi pengemis. Insya Allah dia tahu diri, insya Allah dia akan tetap bersabar kepada Allah. Nah, ini yang penting dari pihak bank sendiri, memberi pencerahan, kasihlah penerangan-penerangan agama kepada mereka, sehingga mereka itu bisa mengerti sebenarnya berislam ini bagaimana. Karena sektor ekonomi hanya salah satu pendukung kehidupan ini, bukan segala-galanya. Baik. Wah, sebetulnya tidak pertanyaan yang belum dijawab ini. Bank Syariah Islam. Baik, nanti mungkin Pak Adi kalau ada waktu kita jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Saya nih. Mohon perkeras suaranya. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Ya, ini dari Tasik nih. Dari Tasik. Bekasi. Ya.
Pak siapa? Mau tanya nih Pak. Ya. Mau tanya. Silakan Pak, silakan. Kalau dulu itu kan bank muamalat ya. Ya. Waktu saat berdirinya itu mengumpulkan dana dari kalau tidak salah ya, khususnya di Jawa Barat ini, dari PNS gitu. Tapi sampai sekarang itu nggak tahu itu jadi gimana itu hukumnya. Iya. Nah, dana itu kan terkumpul dari dari anjuran waktu itu, tapi sampai sekarang si penyumbang atau si invest dana itu tidak tahu apa-apa, nggak ada tanda buktinya. Nah itu bagaimana kasusnya itu penyelesaiannya? Baik, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bu? Dengan Ibu Nurlina Alwi. Di mana? Di Pamulang. Di Pamulang. Silakan Bu. Saya ingin menanyakan mengenai transparansi dari penyaluran dana dari nasabah. Iya. Apakah itu nasabah boleh mengetahuinya ataukah merupakan rahasia? Kalau rahasia itu dalam hukum Islam itu bagaimana Pak? Iya. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kembali Bu Nina. Ya mungkin Pak Adi dari tentang dulu adanya penggalangan dana ya. Itu statusnya bagaimana isi orang yang menyumbang itu? Seingat saya itu statusnya adalah pembelian saham Pak. Oh iya. Pembelian saham yang nilainya kalau nggak salah waktu itu adalah Rp10.000. Iya. Ada yang 1.000, ada yang macam-macam itu Pak. Namanya juga dulu berapapun orang membeli sahamnya. Bagaimana sekarang statusnya? Saya pikir yang lebih tepat menghubungi kantor bank tersebut dan menanyakan dengan lebih detail bagaimana ininya statusnya. Baik ya, ya. Dan ini saya